Halo semuanya, di episode kali ini kita bakal ngomongin hal yang sering banget jadi dilema banyak orang, mungkin terutama orang-orang yang pengen bangun usaha ya. Gimana sih caranya mulai usaha kalau modalnya dari utang? Banyak banget orang yang punya mimpi untuk punya bisnis sendiri, tapi kendalanya ya di modal. Dan akhirnya pilihan yang paling cepat adalah pinjam duit atau ngutang, entah dari bank atau fintech, atau bahkan minjem ke keluarga dan teman. Tapi pertanyaannya adalah, gimana caranya supaya aman? Gimana cara kelola biar bisnisnya jalan lancar dan utangnya nggak jadi beban? Nah, di sini kita bakal bahas tips-tips penting yang perlu kalian terapkan di bisnis kalian supaya bisa tumbuh dan utang kalian juga tetap terkendali. Oke, tanpa lama-lama lagi, let's go kita bahas. Tips yang pertama adalah kenali tujuan utang kalian dengan jelas dulu. Ini nih kesalahan pertama yang sering banget terjadi. Kebanyakan orang yang minjem uang tuh cuman buat coba-coba atau sekedar ikutan tren aja. Misalnya sekarang lagi rame bisnis kopi kekinian, langsung deh pinjem duit buat buka kedai. Padahal nggak ada riset, nggak ada rencana. Cuman karena ngelihat orang lain sukses aja. Ujung-ujungnya, baru 3 bulan berjalan, udah keteteran bayar cicilannya. Jadi sebelum kalian minjem duit buat bisnis, kalian harus punya tujuan yang jelas dan terukur dulu. Gimana caranya? Pakai metode SMART, S-M-A-R-T. Apa itu SMART? Jadi S-nya itu adalah spesifik. Kalian harus tahu duit kalian itu untuk apa. Misalnya buat beli alat produksi, sewa tempat, atau buat marketing. Jadi bukan sekedar butuh duit buat bisnis aja. Lalu M itu measurable, artinya harus bisa diukur. Misalnya dalam 6 bulan kalian harus balik modal sekian. Terus A itu achievable, jangan mimpi atau bikin tujuan yang muluk-muluk, sesuaikan sama kapasitas kalian aja. Lalu R itu relevant, pastikan tujuan kalian nyambung sama bisnis yang mau kalian jalani. Dan T itu time bound, tentukan deadline kapan kalian harus mulai cuan dan bisa bayar cicilan. Contohnya nih, misalnya kalian itu pinjam 30 juta buat bisnis online fashion. Tapi kalau kalian nggak punya tujuan yang jelas, uang kalian itu kalian pakai buat bikin website yang keren, terus buat bayar influencer mahal, tapi lupa stok barang kalian nggak cukup. Alhasil, orderan kalian masuk, tapi barang kosong, pelanggan kabur, dan utang kalian tetap jalan. Makanya, supaya nggak kayak gini, pastikan dulu tujuan kalian itu jelas, biar nggak keteteran di tengah jalan. Next, tips yang kedua, pilih sumber pinjaman yang tepat. Oke, kalau tujuannya udah jelas nih, langkah berikutnya adalah memilih sumber pinjaman yang paling pas buat kalian. Jangan asal ambil pinjaman dari tempat yang nggak jelas, nanti malah nambah beban buat kalian. Karena ini nanti malah nambah beban buat kalian. Dan ini dia beberapa pilihan yang bisa kalian pertimbangkan. Yang pertama itu adalah kredit usaha rakyat. Ini cocok banget buat kalian yang baru mulai bisnis kecil-kecilan. Kelebihannya adalah bunganya rendah, sekitar 6% per tahun ya. Tapi minusnya adalah prosesnya ini memang agak lama karena butuh dokumen yang lengkap. Tapi aman kok dan nggak bikin kalian kesulitan di kemudian hari. KUR ini pas buat kalian yang butuh dana buat modal awal atau pengembangan bisnis. Selain KUR, pilihan yang kedua adalah peer-to-peer atau P2P lending. Kalau kalian pengen yang prosesnya lebih cepat dan fleksibel, kalian bisa coba ini nih, P2P lending. Tapi hati-hati, pilih yang udah terdaftar di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan supaya aman. Biasanya ini bunganya lebih tinggi dari KUR, jadi pastikan bahwa bisnis kalian itu bisa mengcover cicilan setiap bulan. Dan P2P lending ini cocok buat kalian yang butuh dana dalam waktu cepat dan udah yakin sama perputaran bisnis kalian ya. Dan pilihan yang ketiga adalah pinjaman dari keluarga atau teman. Nah, ini pilihan yang sering dianggap gampang, tapi bisa jadi ribet kalau nggak ada kesepakatan yang jelas. Plusnya adalah nggak ada bunga, tapi minusnya kalau nggak diatur dengan baik ini bisa merusak hubungan. Jadi pastikan kalau kalian pinjam ke keluarga atau teman, tetap profesional dengan bikin perjanjian tertulis, supaya nggak ada drama nanti di belakang. Terus gimana nih dengan pinjaman online yang banyak iklannya di media sosial? Nah ini waspada ya guys. Banyak pinjol ilegal yang bunganya mencekik
Dan cara nagihnya serem banget. Ciri-ciri pinjol ilegal tuh biasanya nggak punya izin OJK, terus prosesnya terlalu gampang, dan nggak transparan soal bunga dan biaya tambahan. Mending jauh-jauh deh daripada sengsara nantinya. Next, tips yang ketiga, hitung dengan detail berapa yang kalian butuhkan. Yang satu ini mungkin sering disepelein sama banyak orang. Banyak yang mikir kalau minjem duit itu cuma buat sekadar modal awal aja. Padahal bisnis itu bukan cuma butuh duit buat mulai ya, tapi juga buat jalan terus. Makanya kalian harus benar-benar paham nih, berapa sih dana yang kalian butuhkan dari A sampai Z. Nah, cara bikin anggaran bisnis yang realistis, langkah pertamanya, kalian harus breakdown semua kebutuhan bisnis kalian secara rinci. Jadi jangan cuma mikirin yang gede-gede kayak beli alat atau sewa tempat misalnya. Tapi juga biaya-biaya kecil yang sering terlewat kayak listrik, internet, gaji karyawan, bahkan biaya promosi. Contoh nih, kalau kalian mau buka usaha makanan, kalian bukan cuma butuh bahan baku dan alat masak kan, tapi juga biaya packaging, ongkos kirim, sampai dana buat promo di sosmed. Hindari kesalahan umum yang sering terjadi ketika menghitung modal usaha. Ini tuh seringkali orang fokusnya cuma ke modal awal doang, tapi lupa kalau ada biaya operasional bulanan. Akhirnya, baru jalan sebentar udah mulai keteteran. Dan udah gitu, banyak juga yang nggak nyiapin dana cadangan untuk kondisi darurat, kayak misal alat rusak atau ada kebutuhan mendadak. Makanya, penting banget untuk punya dana cadangan minimal 3-6 bulan dari total biaya operasional kalian. Oh iya, kalian juga bisa pakai tools atau aplikasi yang bisa bantu untuk menghitung modal. Sekarang udah banyak tools gratis yang bisa bantu menghitung modal usaha. Misalnya Google Sheets untuk nyusun anggaran secara detail, atau aplikasi budgeting kayak Monify atau Expense Manager untuk tracking pengeluaran harian kalian. Ini bisa bantu kalian untuk melihat cash flow bisnis secara lebih rapi dan terencana. Intinya sih jangan asal nebak-nebak aja ya, apalagi pakai feeling doang. Hitung semuanya dengan detail supaya kalian gak salah langkah di tengah jalan. Next, tips yang keempat, pastikan usaha kalian itu bisa menghasilkan cukup uang untuk bayar cicilan. Katakanlah sekarang kalian udah tahu berapa dana yang kalian pinjam sebagai modal awal untuk buka usaha. Tapi pertanyaannya adalah, bisnis kalian itu bakal bisa nggak nih nutup cicilan utang setiap bulan? Jangan sampai kalian terjebak utang, tapi penghasilan bisnis kalian itu masih angin-anginan. Nah, salah satu cara untuk ngecek apakah bisnis kalian bisa menutup cicilan adalah dengan menghitung break-even point atau BEP. Ini titik di mana bisnis kalian itu udah bisa menutup semua biaya termasuk cicilan. Kayak gini rumus simpelnya. Total biaya tetap dibagi margin keuntungan per unit produk. Misalnya kalau biaya tetap kalian 10 juta per bulan dan keuntungan bersih per produk kalian adalah 50.000, artinya kalian harus menjual minimal 200 produk setiap bulan untuk bisa balik modal. Nah, di awal-awal kalian harus pinter-pinter nih cari strategi biar pemasukan kalian lancar. Salah satu caranya adalah dengan fokus ke produk yang high demand atau jasa yang udah terbukti laku di pasaran. Selain itu, kalian juga bisa manfaatin strategi bundling atau diskon terbatas untuk meningkatkan penjualan. Jangan lupa untuk manfaatin media sosial ya, untuk promosi gratis yang efektif. Tapi di sisi lain, kalian juga harus peka sama tanda-tanda bahaya kalau bisnis kalian itu ternyata nggak sanggup untuk bayar utang. Misalnya cash flow yang mulai seret, atau harus nombok dari duit pribadi buat bayar cicilan, atau malah ketika kalian ngambil utang baru untuk nutup utang yang lama. Kalau udah kayak gini situasinya, kalian harus buru-buru evaluasi bisnis kalian itu sebelum makin kacau. Dan biar lebih aman, kalian bisa pakai strategi 50-30-20 untuk bagi hasil bisnis. Misalnya 50% untuk biaya operasional, terus 30% buat cicilan, dan 20% untuk dana darurat atau reinvestasi. Next, tips yang kelima, bikin skema pengembalian yang realistis. Nah, setelah dapat pinjaman, PR berikutnya adalah gimana cara bayarnya kan? Ini jangan sampai kalian berpikir, ntar aja mikirin cicilan, yang penting bisnisnya jalan dulu. Ini salah besar ya. Jadi gini, biasanya kan ada 2 jenis cicilan yang bisa dipilih ya, cicilan tetap atau fleksibel.
Kalau cicilan tetap itu jumlahnya fix setiap bulan, enaknya tuh kalian udah bisa prediksi berapa yang harus kalian siapin untuk bayar. Ini cocok buat kalian yang bisnisnya penghasilannya stabil. Sementara kalau cicilan fleksibel, itu jumlahnya bisa berubah sesuai dengan kemampuan bayar kalian. Biasanya sih berdasarkan omset bisnis ya. Dan tentunya ini cocok buat bisnis yang masih fluktuatif atau musiman. Terus gimana caranya atau strateginya supaya bisa bayar lebih cepat tanpa mengganggu cash flow? Oke, triknya adalah kalian bisa menyisihkan sebagian dari profit tambahan untuk bayar lebih cepat. Jadi kalau misalnya kalian bulan ini cuan lebih banyak daripada bulan-bulan sebelumnya, langsung tuh potong cicilan lebih besar biar cepat lunas. Tapi ingat, jangan gegabah. Jangan sampai keuangan bisnis kalian malah jadi keteteran gara-gara kalian terlalu ngebut bayar utang. Kesalahan fatal yang sering terjadi tuh biasanya kalau misalkan kita nggak ngatur timeline pembayaran dengan baik. Contoh, misalnya kalian minjem duit buat bisnis yang butuh waktu lama untuk balik modal. Tapi cicilannya harus mulai bulan depan. Auto pusing kan? Makanya, sebelum ngambil pinjaman, pastiin bahwa timeline pembayaran sesuai sama cash flow bisnis kalian. Tips simpelnya, coba bikin kalender cicilan, terus atur reminder, dan pastikan bahwa setiap bulan selalu ada buffer dana buat bayar utang. Jangan sampai kepleset. Oke? Next, tips yang keenam, hindari pengeluaran yang nggak perlu di awal bisnis. Nah ini nih yang sering bikin bisnis baru jadi berat di awal. Kadang kita tuh suka FOMO, fear of missing out, pengen bisnis kita kelihatan kece dari awal, padahal yang penting tuh fungsi, bukan gengsi. Katakanlah misalnya kalian buka coffee shop. Mungkin kalian berpikir harus langsung punya mesin kopi yang mahal, terus dekorasi yang instagramable, atau bahkan hire barista profesional. Padahal di awal kalian bisa mulai dari alat yang lebih sederhana, tempat yang minimalis tapi nyaman, dan belajar bikin kopi sendiri dulu aja biar lebih hemat. Gimana sih membedakan pengeluaran esensial dan sekunder untuk bisnis? Gampangnya gini, tanya ke diri kalian sendiri, kalau gue nggak beli ini, bisnis gue bisa tetap jalan nggak? Kalau jawabannya iya, berarti itu masih bisa ditunda. Fokus dulu ke hal-hal esensial kayak stok barang, biaya operasional inti, sama pemasaran. Jadi khususnya buat para pebisnis yang pemula, gunakanlah mindset minimalis. Minimalis itu bukan berarti pelit ya, tapi lebih ke smart spending. Jadi di awal kalian harus fokus ke yang benar-benar menghasilkan cuan dulu. Gak perlu harus langsung punya kantor yang mewah atau alat yang serba mahal yang estetik. Yang penting bisnis kalian jalan aja dulu. Percaya deh, makin hemat kalian di awal, makin besar peluang bisnis kalian bertahan lebih lama. Ingat, selalu pisahkan antara keinginan dan kebutuhan. Yang penting itu bisnis kalian berkembang dulu, bukan cuma kelihatan mewah. Next, tips yang ketujuh, manfaatkan media sosial untuk mengurangi biaya pemasaran. Di zaman sekarang, siapa sih yang nggak pakai media sosial? Dari yang cuman kepo, sampai yang serius jualan, semuanya ada. Dan yang lebih keren lagi adalah, media sosial tuh bisa jadi senjata marketing yang ampuh untuk bisnis kalian tanpa harus ngeluarin biaya besar. Tapi ingat, harus pintar-pintar manfaatinnya biar nggak malah jadi buang waktu dan tenaga. Jadi nggak bisa sembarangan ya, butuh strategi yang cermat. Banyak banget strategi marketing gratis yang bisa kalian pakai. Contohnya, teknik storytelling di media sosial. Jadi kalian nggak cuma sekedar jualan barang atau jasa aja, tapi kalian ceritain juga tuh value atau perjalanan bisnis kalian. Misalnya, kalau kalian jualan makanan sehat, coba deh bikin konten tentang gimana pentingnya hidup sehat, atau behind the scene proses pembuatan produk kalian. Ini bakal bikin orang lebih ngerasa relate dan tertarik untuk beli. Tapi hati-hati, banyak juga kesalahan yang sering dilakukan pebisnis pemula dalam hal promosi di media sosial. Contohnya spamming alias kebanyakan promosi tanpa mikirin konten yang bermanfaat. Jadi bukannya tertarik, orang malah kabur karena ngerasa terganggu sama konten kalian. Terus kesalahan lainnya adalah nggak tahu target audience. Misalnya nih, kalian jualan produk skincare buat remaja, tapi target konten kalian itu ibu rumah tangga. Ya jelas nggak nyambung dong. Oh iya,
Kalian pernah denger nggak sih kalau kerja sama influencer itu nggak harus mahal? Nggak selalu ya. Kalian bisa mulai dengan yang namanya barter atau kolaborasi. Jadi misalnya kalian punya usaha kopi kekinian. Coba aja tawarin influencer lokal buat nge-review kopi kalian, dan sebagai gantinya, dia dapat produk gratis. Atau bisa juga kerjasama dengan komunitas untuk ngadain event kecil-kecilan, supaya brand kalian itu semakin dikenal. Jadi, manfaatin media sosial dengan semaksimal mungkin, tapi dengan strategi yang pas. Jangan buang waktu dengan promosi yang nggak efektif, dan cari cara kreatif untuk kerjasama tanpa ngeluarin banyak biaya. Next, tips yang ke-8, pahami risiko dan siapkan mitigasinya. Ini bagian yang jelas nggak boleh disepelein ya. Kalian harus sadar kalau yang namanya bisnis itu pasti ada naik turunnya. Jadi jangan cuma mikirin untungnya doang, tapi juga siapin plan B buat jaga-jaga kalau ada masalah. Nah, dalam bisnis tuh ada beberapa jenis risiko yang harus diwaspadai. Kayak misalnya risiko finansial, operasional, sampai reputasi. Contoh risiko finansial itu misalnya omset nggak sesuai dengan target dan kalian jadi kesulitan untuk bayar cicilan. Nah, kalau risiko operasional, bisa aja terjadi masalah di produksi, kayak bahan baku susah didapetin. Sementara kalau risiko reputasi itu misalnya kayak kalau bisnis kalian kena review jelek di internet atau di media sosial gara-gara pelayanan yang kurang memuaskan misalnya. Makanya untuk mengantisipasi semua ini, penting banget untuk punya rencana cadangan alias plan B. Katakanlah misalnya kalian itu bisnis makanan, kalian harus punya tuh supplier bahan baku cadangan kalau tiba-tiba supplier utama kalian bermasalah. Atau kalau produk kalian gak laku di salah satu platform, kalian harus siap untuk pivot ke platform lain atau bahkan ganti model bisnis. Jadi selalu punya alternatif solusi ya, supaya bisnis kalian bisa tetap jalan, apalagi kalau kalian modalnya itu dari utang. Udah banyak loh contoh bisnis yang akhirnya tumbang gara-gara nggak siap sama risiko. Misalnya ada bisnis fashion yang laris banget di awal, tapi karena nggak siap sama lonjakan orderan, produksinya jadi keteteran, dan akhirnya banyak customer yang kecewa, dan pebisnis itu pun dapat review buruk yang bikin bisnisnya jadi turun drastis. Jadi cobalah luangkan waktu untuk identifikasi risiko dan siapin solusinya sebelum kalian terlambat. Next, tips yang ke-9, gunakan keuntungan dengan bijak. Oke, jadi sekarang kalian udah mulai buka usaha nih. Udah ada cash flow masuk, dan akhirnya dapat untung. Nah, di sini nih biasanya godaan terbesar datang. Gampang banget buat langsung kepikiran belanja ini itu, foya-foya, atau bahkan ngerasa bisnis kalian udah aman. Padahal kalau kalian gak hati-hati di sini, bisa-bisa keuntungan kalian habis dalam sekejap. Yang harus diingat adalah keuntungan bisnis itu bukan buat kalian senang-senang doang ya. Ada yang namanya persentase ideal pembagian keuntungan. Biasanya, pengusaha yang bijak itu bakal ngebagi keuntungannya ke beberapa pos. Misalnya gini, 50% buat pengembangan bisnis, kayak ekspansi produk, tambah stok, atau investasi di pemasaran. Terus 30% buat operasional, seperti misalnya bayar karyawan, atau sewa tempat, atau biaya produksi. Dan 20% sisanya untuk dana darurat. Ini penting banget biar bisnis kalian nggak kelabakan kalau ada kejadian yang nggak terduga. Memang pas cuan pertama masuk itu rasanya pengen banget langsung upgrade lifestyle, traktir teman-teman, atau beli barang yang udah diincar misalnya. Tapi ingat guys, mindset pengusaha sukses itu beda. Mindset ini tuh nggak buru-buru menikmati hasil kerja keras. Tapi sebaliknya, fokus untuk mengembangkan bisnis dulu. Nah, kalian bisa coba trik kayak bikin rekening terpisah buat keuntungan bisnis. Jadi duitnya nggak gampang kalian pakai deh untuk hal-hal konsumtif. Daripada kalian habisin duit buat hal yang nggak penting, mending pikirin investasi yang benar buat bisnis. Misalnya kalian bisa pakai buat ekspansi produk yang udah terbukti laku, atau rebranding kecil-kecilan biar brand kalian semakin dikenal. Contohnya kayak ganti logo yang lebih profesional, atau bikin packaging yang lebih menarik. Hal-hal kecil gini bisa bantu ningkatin nilai bisnis kalian di mata konsumen. Jadi itu dia tadi ya beberapa tips buat kalian yang mau mulai bisnis dengan modal dari utang. Kuncinya adalah perencanaan yang matang, pengelolaan keuangan yang bijak, dan jangan pernah berhenti buat belajar.
Utang itu bisa jadi alat yang ngebantu kalian untuk maju, asal kalian pakai dengan strategi yang tepat. Oke, terima kasih udah dengerin episode kali ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang lagi kepikiran mau mulai usaha juga. Dan sampai ketemu di tips menuju kekayaan berikutnya.